I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Anita Nur Cahaya Juwita Simaibang, NIM SKP 22020338P, Prodi S1 Keperawatan Non-Reguler. Pada hari ini saya akan menjelaskan penyakit Carpal Tunnel Syndrome atau CTS. Adapun yang saya jelaskan hari ini adalah pengertian, epidemiologi dan faktor risiko, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala klinis, diagnosis, prognosis CTS. Definisi Carpal Tunnel Syndrome atau CTS adalah suatu neuropati yang disebabkan oleh tekanan yang menekan saraf medianus yang berada di dalam terowongan karpal. Hal tersebut diakibatkan oleh gerakan pada tangan yang digunakan secara akumulatif dalam periode waktu yang lama dengan intensitas gerakan yang berlebihan sehingga mengakibatkan otot berubah menjadi inflamasi sehingga menimbulkan bengkak yang akhirnya berakibat pada penekanan saraf. Epidemiologi dan faktor risiko. CTS adalah gangguan saraf yang umum terjadi. Sebuah survei di California memperkirakan 515 dari 10.000 pasien mencari perhatian medis untuk CTS. Angka kejadian CTS di Amerika Serikat telah diperkirakan sekitar 1-3 kasus per 1.000 orang setiap hari setiap tahunnya. Jaga 2011 meneliti bahwa pekerjaan yang berisiko tinggi mengalami CTS adalah yang pertama, penggunaan komputer, pekerja toko, mahasiswa, dan pekerja tekstil. Etiologi. Beberapa penyebab dan faktor yang mempengaruhi CTS. Yang pertama, herediter, neurolatif deredier yang cenderung menjadi pressure play. Yang kedua, trauma, yaitu dislokasi faktor atau hematom pada lengan bawah pergelangan tangan dan tangan. Yang ketiga, pekerjaan, gerakan mengetik atau fleksi dari efektivitas pergelangan tangan yang berulang-ulang. 4. Infeksi, tenosinovitis sama tuberkulosis. Yang kelima, metabolik, amyloidosis, gout hipotiroid. Yang keenam, endokrin, akromegali. Yang ketujuh, neoplasma, yaitu kista, ganglion, lipoma. Yang kedelapan, penyakit kolagen, vaskuler, artritis, reumatik. Yang kesembilan, faktor stiosis, dan yang ke-10, inflamasi. Patofisiologi CTS pada umumnya terjadi secara kronis karena faktor mekanik dan faktor vaskuler. Faktor mekanik adalah berupa gerakan berulang dengan kontraksi yang kuat, menimbulkan pembengkakan sarung tendon dalam terowongan karpal. Sedangkan faktor vaskuler yaitu berupa tekanan yang kuat, lama, dan berulang-ulang akan menyebabkan peninggian tekanan intravaskuler sehingga aliran darah intravaskuler melambat dan menyebabkan nyeri. Tanda dan gejala klinis CTS. Gejala awalnya biasanya berupa parestesia yang terjadi dalam distribusi saraf medianus tangan. Gejala-gejala CTS. Yang pertama, sakit tangan dan mati rasa terutama pada malam hari. Yang kedua, nyeri kesemutan, mati rasa pada jari-jari tangan. Yang ketiga, waktu pagi atau siang hari, perasaan pembengkakan terasa ketika menggerakkan tangan dengan cepat. Yang keempat, rasa sakit menjalar. Yang kelima,
Terkadang tangan lemas dan hilang keseimbangan terutama di pagi hari. Diagnosis. Diagnosis CTS ditegakkan. Selain berdasarkan gejala klinis seperti di atas, diperkuat dengan pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Beberapa pemeriksaan dan tes provokasi yang dapat membantu diagnosis CTS. Yang pertama, Valéry test, tourniquet test, Tinel sign, Peak sign, Venner Westing, menilai kekuatan, Ware's extension test. Yang kedua, pemeriksaan neurofisiologi atau elektrodiagnostik berupa pemeriksaan EEG. Yang ketiga, pemeriksaan radiologi. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium. Prognosis CTS. Yang pertama, pada kasus CTS ringan dengan terapi komprehensif umumnya prognosa baik. Yang kedua, nyeri. Yang ketiga, intervensi fisioterapi. Yang keempat, infrared. Yang kelima, mobilisasi saraf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.